Telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 304 dan Wakil Ketua yang Pak Bambang dan Pak Sahroni yang sekarang duduk di meja pimpinan, semua anggota Komisi 3 dan kolega-kolega saya dari pihak pemerintah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas forum hari ini, di mana saya selaku Ketua Komite TPPU bersama anggota Ibu Menteri Keuangan dan Ketua PPATK selaku Sekretaris, didampingi oleh hampir semua pejabat Eselon 1 yang terkait atau yang instansinya menjadi anggota Komite TPPU hadir hari ini. Saya ingin menyampaikan hal yang diminta oleh DPR sebagai berikut. Namun sebelum itu nanti Pak ya, saya suruh antar ke depan itu data yang diminta tadi, karena itu tertutup jadi disegel. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa terhadap rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA trap LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. Dua, jumlah 300 LHA strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A, 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T, yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM, ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan, sebesar 236 T sekian. Kemudian 108 LHA LHP statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LTKM lebih dari 39 T. Kemudian B, 100 LHA LHP dengan rincian dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kemenku, 99 LHA LHP dan 1 LHA LHP dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM 74 triliun lebih. Setelah pertemuan dengan Komisi 3 dalam RDPU tanggal 29 Maret 2023, Komite TPPU menindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaian rapat Komite TPPU, yaitu tanggal 4 April di kantor Kemenku, tanggal 6 April di kantor PPATK, tanggal 8 April 2023 di kantor Kemenko Polhukam, tanggal 9 April 2023 di kantor Kementerian Keuangan, dan terakhir kemarin tanggal 10 April 2023 di kantor PPATK, dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP PPATK tahun 2009-2023.
terlihat berbeda karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama. Keseluruhan LHA LHP mencapai 300 surat, itu sama. Dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih dari 349 triliun, itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam. Ketua Komite TPPU mencantumkan semua LHA LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik itu berupa LHA maupun berupa LHP yang dikirimkan ke Kemenku maupun yang dikirimkan ke APH. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi datanya sama, menyangkut Kementerian Keuangan, cuma yang ke LHP, yang ke APH, Menteri Keuangan tidak mencantumkan, itu saja. Tapi sama seluruhnya. Saudara, Bapak sekalian dan Ibu yang terhormat, dari 300 LHA LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada APH, sebagian sudah ditindaklanjuti. Namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH. Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jungto, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemenko akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Yang kelima, untuk LHP dengan nilai transaksi agregat lebih dari 189 triliun yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU di Komisi 3 DPR pada tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan langkah hukum terhadap TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dugaan TPU dan hal-hal lain yang belum masuk di dalam proses hukum. 6. Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun lebih dan mendorong dilakukannya case building, yaitu membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Nanti akan dimulai dengan LHP nilai agregat yang 189 triliun lebih. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Terakhir, Komite TPPU dan tim gabungan Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk selanjutnya, uraian persandingan akan disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan.
Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang terhormat. Kami akan menyampaikan surat-surat yang disampaikan oleh PPATK kepada kami yang telah menjadi bahan pembicaraan publik dan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Juga banyak sekali konsep atau ide-ide yang barangkali juga perlu untuk diluruskan seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 mengenai transaksi mencurigakan yang menyangkut pekerjaan Kementerian Keuangan, tupoksinya kami, atau yang disebut menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Secara awal, tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun. Transaksi agregat 349 ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double triple counting. Tapi ini semuanya dijumlahkan menjadi 349. Sumber dari data ini adalah dari PPATK. Kementerian Keuangan dengan PPATK terus bekerja sama dan bersinergi dalam mencegah pemberantasan TPPU. Kerjasama ini bahkan sudah dimuat di dalam MOU antara Kementerian Keuangan dan PPATK. Dan juga diselenggarakannya Forum Intelijen Joint Analysis Tripartite atau kita sebut Jagadara, Juanda, Pak Ketua, Gatot Subroto, Bu Menteri, dan Rawamangun. bahannya ada nggak Bu? Bahannya mestinya ada Pak. Di mana bahannya Pak? Yang 3. Ada Bapak? Kita belum oh, di grup tadi baru dikasih tuh. Jadi. Baik. Boleh kami teruskan sambil Ya, terusan. Boleh ya Pak ya? Oke. Jadi kami juga membentuk Forum Intelijen Joint Analysis Tripartite yang terdiri dari PPATK, DJPC, dan DJP yang terlibat aktif dan juga dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHP, LHA terkait tindakan administratif terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Junto PP Nomor 94 2021 tentang disiplin PNS. Jadi nomor 3 ini kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP Nomor 94 2021 terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai. Ini periode 2009 hingga 2023. Karena ada juga berita yang menunjukkan seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Kelima, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum terkait.
terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP nilai transaksi 189 triliun yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam di Komisi 3 tanggal 29 Maret dan dijelaskan oleh kami di Komisi 11 27 Maret. Nanti kami akan sampaikan sebelumnya telah dilakukan langkah hukum atas tindak pidana asal dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali PK. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bersama PPATK dan APH di bawah koordinasi Komite TPPUU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama dengan membangun case building berdasarkan apa yang sudah dilakukan selama ini untuk menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Kami akan menyampaikan secara lebih detail untuk bisa juga memberikan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang sekarang ini muncul di masyarakat. Slide pertama, ini adalah 300 surat yang disampaikan atau daftar surat, bukan suratnya sendiri, daftar surat yang disampaikan oleh PPATK kepada kami, yaitu daftar surat sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini yang kemudian menyebabkan statement mengenai 300 triliun. Kami menerima surat tersebut tanggal 13 Maret. Dan kemudian langsung meneliti data-data atau surat-surat tersebut. Jadi kalau dilihat di tabel ini, di dalam daftar surat itu tahun 2009 ada 6 surat yang dikirimkan PPATK. Sebetulnya kalau dilihat universe-nya, populasi besarnya surat-surat PPATK ke kami terutama di pajak dan bea cukai maupun Irjen itu jauh lebih besar. Karena menyangkut banyak sekali entah TPPU dan upaya kami untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi ini adalah daftar surat yang dikirim oleh Kepala PPATK kepada kami tahun 2009 hingga 2023, 300 surat daftar suratnya dengan nilai transaksi dari setiap surat tersebut. Tahun 2009 ada 6 surat yang ternyata 4 surat adalah kepada Kementerian Keuangan, 2 ke APH. Jumlahnya 1,97 triliun. Kalau dilihat di sini sudah keempatnya yang dikirim ke kita sudah di follow up dan jumlah hukuman disiplin kepada pegawai Kementerian Keuangan ada 3. Tahun 2010 ada 41 surat, nilainya 736,33 miliar. Dari 41 ini ternyata 21 dikirim ke kami dan 20 ke APH. Yang dikirim ke kami 21-nya sudah di follow up, di mana kami kemudian membuat hukuman disiplin kepada 24 pegawai dan 1 orang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ini biasanya kalau kemudian menyangkut korupsinya yang kemudian bisa dibawa ke APH. 2011 ada 48 surat yang dicantumkan oleh Kepala PPATK dengan nilai 352,633 miliar. 31 dikirim ke kami, Kementerian Keuangan, dan 31 sudah di follow up. 5 orang pegawai mendapatkan hukuman disiplin. 2 orang ditindaklanjuti oleh APH. Sementara 17 surat lainnya adalah ke APH dengan nilai 38,26 miliar. Demikian seterusnya, tahun 2012 5 surat, 4 ke kami, 1 ke APH, yang 4 ini sudah ditindaklanjuti dan kita berikan 2 asterik ini atas surat tersebut belum ditemukan indikasi pelanggaran, namun informasi PPATK kami gunakan sebagai data profiling dari pegawai yang bersangkutan. Tahun 2013 ada 1,6 triliun dari 5 surat
3 surat ke kami, 3-3-nya selesai di follow up. Juga di situ belum ditemukan indikasi pelanggaran. Sedangkan 2 surat ke APH dengan nilai 65,8 miliar. Tahun 2014 ini yang cukup besar, ada 19 surat 55,5 triliun. 12 surat kepada Kementerian Keuangan, semuanya sudah ditindaklanjuti, ada 13 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin. Sedangkan 7 surat ke APH dengan nilai 4,08 triliun, 4,018 triliun. 2015 13 surat yang tercantum di dalam keterangan Kepala PPATK, 2,7 triliun, 9 surat ke kami, 99-nya di follow up, 2 orang pegawai terkena hukuman disiplin. Sedangkan 4 surat ke APH sebesar 1,9 triliun. 2016 29 surat yang ada di dalam tabel tersebut, 20 surat ke Kemenku, 20-nya di follow up, 8 orang terkena hukuman disiplin. Sedangkan 9 surat ke APH dengan 3,78 triliun. 2017 20 triliun 30 surat, 24 surat ke kami, 17-nya sudah dilakukan hukuman disiplin, 3 kemudian ditindaklanjuti oleh APH. 6 surat kepada APH dengan nilai 20,6 triliun. 2018 18 surat, 12 surat kepada kami, 10 sudah ditindaklanjuti, 5 hukuman disiplin, 1 ditindaklanjuti APH untuk pegawainya, dan 6 surat ke APH dengan nilai 4,7 triliun. Tahun 2020, ini yang angkanya besar, 199 triliun, 28 surat, 23 surat kepada Kemenku, 20 surat sudah ditindaklanjuti, 44 pegawai mendapatkan hukuman disiplin. Dan surat yang sama dikirim ke APH 5 dengan nilai 199,35. Kemudian tahun 2021 20 surat dengan nilai 27,197 triliun, 14 surat kepada Kemenku, 11 telah ditindaklanjuti, 60 pegawai terkena hukuman disiplin, 1 ditindaklanjuti APH. 6 surat ke APH 22,8 triliun. 2022 18 surat dengan nilai transaksi 17,69 triliun, 9 dikirimkan kepada kami, 4 telah di follow up, 7 pegawai terkena hukdis, 1 di refer ke APH, 9 surat ke APH dengan nilai 11,65 triliun. Dan tahun 2023 ini ada 2 surat yang disampaikan, 2-duanya kepada kami, dan 1 sudah di follow up, dan atas surat tersebut masih di dalam proses audit investigasi dan pendalaman informasi. Jadi secara ringkas 200 surat yang kami terima, 186 telah dilakukan follow up, menghasilkan 193 pegawai Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga 2022, karena 2023 sedang dalam proses, telah terkena hukuman disiplin, 9 orang ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Sedangkan 100 surat tadi telah disampaikan oleh Pak Menko dengan nilai transaksi 74,2 triliun adalah ke APH. Kami akan menyampaikan persamaan dari data Pak Menko dengan kami, namun perbedaan presentasinya. Itu yang tadi disampaikan presentasi. Surat PPATK ke Kemenku yang nilai transaksinya 349 triliun, yang terdiri dari 300 surat, nomor surat saja ya Bapak ya, karena surat-suratnya tidak ada, yang 200 sudah kita terima.
Ini terdiri dari 253 triliun yang ada di dalam 65 surat. Ini adalah mengenai data perusahaan dan korporasi. Jadi dalam hal ini dibedakan antara data korporasi perusahaan yang memang ada di dalam domain tusinya Kemenku. Bea Cukai dalam hal ini menyangkut seluruh kegiatan dari perusahaan, entah itu menyangkut cukai atau bea masuk, bea keluar, pajak ekspor, semuanya. Itu bisa nilainya bisa ratusan triliun bahkan ribuan triliun dalam hal ini. Pajak yang menyangkut seluruh penerimaan pajak PPh 21, 22, 23, 25, 26, 29, PPN, semuanya itu adalah yang disebut objek dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Nah, di sini PPATK mengidentifikasi ada kegiatan perusahaan sebesar 253 triliun yang dituangkan dalam 65 surat mengenai kegiatan perusahaan itu, yang dalam hal ini Kementerian Keuangan diminta untuk melihat kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jadi isinya debit, kredit, dan seluruh transaksi operasional perusahaan korporasi, termasuk dalam hal ini adalah 189 triliun yang disebutkan secara khusus. Untuk 65 surat ini, yang kalau disebutkan ada nama pegawai Kemenku, kami kemudian juga melakukan penyelidikan di dalam Kementerian Keuangan sendiri. Saat ini kita terus melakukan dan akan terus melakukan, apalagi kalau ada data tambahan. Kami memulai dulu dari yang 3,3 triliun yang kami sampaikan di Komisi 11 versus 35 triliun yang disampaikan oleh Pak Menko di ruangan ini. Kita lihat di dalam pie chart warna abu-abu. Yang abu-abu ini 22 triliun. Itu yang kami sampaikan di Komisi 11. Ini adalah dari 135 surat PPATK yang menyebutkan nama pegawai Kementerian Keuangan. Kami pilah ternyata dari 22 triliun 135 surat, 3,3 triliun itu menyangkut pegawai Kemenku. Namun itu adalah persepsi publik dianggapnya korupsi. Itu adalah informasi transaksi debit kredit dari para pegawai yang diidentifikasikan di sini, termasuk masuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli harta rumah dalam hal ini dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2023, dan mereka telah ditindaklanjuti. Ini terutama oleh Inspektorat Jenderal karena menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Di dalam 3,3 triliun ini juga termasuk surat PPATK kepada kami pada saat kami membutuhkan data dari PPATK pada saat melakukan baperjakat, terutama untuk mutasi dalam rangka fit and proper test. Jadi 3,3 adalah seluruh transaksi dari nama pegawai yang disebutkan PPATK, tidak masalah, bisa saja adalah di rangka untuk kita berjakat. Oleh itu yang kami sampaikan ke Komisi 11 adalah memang 3,3 ini. Coba kita lihat 18,7 triliun. Ini juga data PPATK. 18,7 triliun ternyata adalah data korporasi, jadi mirip di 253, namun ini menyangkut perusahaan-perusahaan yang ditengerai ada hubungannya dengan orang-orang Kemenku. Data-data ini nanti akan kami sampaikan secara detail kepada Komisi 3, karena dari 18,7 triliun, 4 perusahaan ini menyangkut 4 perusahaan dan 2 orang pribadi.
Kemudian perbedaannya di mana Pak Menko menyampaikan 35 dan kami 3,3. Yang kami sampaikan 3,3 memang menyangkut Kemenku, 18,7 adalah data korporasi. Sisanya 13 triliun adalah data yang ada nama pegawai Kemenku yang merupakan surat-surat yang dikirim ke APH. 64 surat dengan nilai transaksi 13 triliun. Karena surat ini tidak ke kami dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja, ya kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Makanya di Komisi 11 kami fokusnya di yang abu-abu karena itu suratnya ke kami dan kami bisa buka kembali seluruh data menyangkut surat-surat tersebut. Itu yang membedakan, sama tapi beda presentasi. Pak Menko menyampaikan 35 triliun karena itu semuanya menyebut nama pegawai Kemenku. 22 triliun yang ditujukan ke kita, 13 triliun di APH. Yang tadi sebetulnya summary-nya sudah saya sampaikan pada tabel. Kami akan memulai lagi nanti dengan menjelaskan lebih detail. Kami akan menggunakan metodologi Pak Menko presentasi di sini. Perbandingan dari presentasi Pak Menko dengan yang kita kemudian presentasikan di Komisi 11. Halaman selanjutnya. Sebelah kiri ini adalah presentasi Pak Menko di Komisi 3. Betul kan? Bapak-bapak dan Ibu sekalian familiar dengan ini. Kiri ini dikategorikan dalam 3. Transaksi keuangan mencurigakan, ditulisnya pegawai Kemenku, padahal tadi juga ada clearance dan lain-lain, tapi ya nggak apa-apa lah, ditulis seperti itu. 35,454 triliun. Ini jumlah LHA-nya 153, yang ke APH 83. Jumlah entitasnya 461 ASN Kemenku, 11 ASN KL lain, dan non ASN ada 294 entitas. Kita tarik di sebelah kanan kalau menggunakan kategorisasi yang kami tadi sampaikan. 548 triliun, 135 surat yang dikirim kepada Kementerian Keuangan. Makanya kami sebutkan yang kuning dibagi 2. Surat dikirim ke Kementerian Keuangan dalam kurun menyangkut pegawai Kemenku. Ada 135 surat. Yang tadi di dalam charts itu adalah 22 triliun yang abu-abu. Yang kalau menggunakan pie chart 22 triliun. Makanya kita bisa break nanti di dalam 22 triliun terdiri dari tadi A1 yang nanti kami akan sampaikan, terdiri dari 3,3 triliun yang pure pegawai dan 18,7 triliun yang ternyata itu adalah informasi perusahaan. Kalau menggunakan kategorisasi Pak Menko, ada kuning 35 yang kita yaitu A2, itu adalah surat ke APH, 64 surat, 103 nama ASN Kemenku disebutkan. Jumlahnya 13,07, makanya kami tidak presentasi A2 karena kami tidak menerima surat, kami hanya menerima nomor suratnya dan menyebutkan ada 64 surat ke APH. Jadi tidak ada bedanya. Kemudian Pak Menko dalam hal ini yang warnanya hijau adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenku dan pihak lain. Disebutkan 53,82 triliun. Kita lihat dan teliti, ini semuanya adalah surat yang dikirim ke APH. Yang terdiri dari 2 surat
menyangkut 23 pegawai Kementerian Keuangan. Sebagian sudah divonis Bapak. 47,7008 triliun. Jadi bedanya kami yang identifikasi adalah dari 53,8 yang di presentasinya Pak Menko, kami identifikasi 47,08. Yang biru adalah transaksi mencurigakan dari perusahaan-perusahaan yang PPATK menyebut ada di bawah kewenangan Kemenq, yaitu BC dan pajak untuk meneliti karena ditengarai bisa memiliki potensi TPPU. Ini ada 32 sebesar 260,5 triliun. Kalau menurut kategorisasi kami, surat yang 260,5 triliun, 65 adalah ke Kemenq, menyangkut perusahaan-perusahaan yang diminta untuk diteliti, yang ditengarai memiliki potensi TPPU, yaitu sebesar 253, 65 surat 253,5 triliun. Sedangkan yang 14,13 triliun, 34 surat itu ke APH. Makanya kami nanti mengelaborasi yang di 253. Semua yang ada di kami bisa elaborasi. Yang APH tentu adalah APH. Jadi kalau dilihat dalam tabel ini, padaannya tidak ada perbedaan. Artinya ini pengkategorisasian saja. Dan kami menekankan, karena ini domain Kemenq, ya kami menjelaskan yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Mari kita lihat 22 triliun yang abu-abu tadi, atau di sini disebutkan A1. Kami akan menjelaskan A1 itu apa. Yang tadi 22 triliun terdiri dari 3,3 triliun yang menyangkut pegawai Kemenq dan 18,7 yang ditengarai. Tapi itu adalah data korporasi. Seperti kami sampaikan, 3,3 triliun adalah akumulasi transaksi debit kredit dari pegawai Kemenq yang disebutkan oleh PPATK dari kurun waktu 2009 hingga 2023, 15 tahun. Ini termasuk keluarganya. Jadi bisa pegawainya satu, punya suami atau istri, bapak, ibu, anak, dan menantu, dan yang lain-lain. Ini masuk di dalam tadi 3,3 triliun. Transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan yang sebagian telah ditindaklanjuti dan sebagian lagi masih di dalam proses penyelesaian. Ini terutama oleh Irjen kita. Terdapat surat di dalam 3,3 yang tadi kami sampaikan merupakan surat permintaan kami kepada PPATK mengenai clearance pegawai yang sedang dalam proses untuk evaluasi, mutasi, promosi. Jadi ini dalam rangka fit dan proper atau baperjakat. Sedangkan 18,7 adalah akumulasi transaksi debit kredit dari korporasi yang ditengarai ada kaitannya dengan pegawai Kemenq. Kami sampaikan lebih lanjut masing-masing tersebut. Jadi dari 3,3 next, jumlah suratnya 129 surat. Pegawai Kemenq yang disebutkan di dalam surat-surat tersebut 348 pegawai. 160 pegawai, 464 pegawai sudah terkena hukdis sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. 37 suaranya ada gema ini kayaknya. 37 pegawai diberhentikan. Ini suara saya atau suara orang lain, Pak? Saya khawatir gemanya beda nanti, Pak. 20 pegawai dibebaskan jabatan dan 64 pegawai mengalami penurunan pangkat, teguran dan penundaan kenaikan pangkat ke 43 pegawai. Jadi kalau dikatakan tindak lanjut, kami menindaklanjuti data dan informasi PPATK. 184 pegawai, ada 13 pegawai yang sudah divonis pengadilan. Ini berarti kami merefer ke APH. Ada 41 pegawai yang sedang dalam proses audit investigasi atau klarifikasi,
Dan 12 pegawai ini datanya yang disebutkan di dalam 3,3 triliun adalah terkait clearance untuk promosi dan mutasi. 13 pegawai sudah pensiun atau mengundurkan diri, 79 belum ditemukan indikasi pelanggaran, namun datanya tetap kita gunakan dari PPATK untuk profil pegawai tersebut. Kami juga menemukan ada data double dari surat PPATK terhadap 26 pegawai. 9 surat dalam hal ini diselesaikan bersama APH untuk 9 kasus. Jadi untuk seperti ini kami mengkategorikan sudah ada tindak lanjut. Karena memang suratnya itu data dan informasinya kita tindak lanjuti. Untuk bisa menunjukkan kepada Komisi 3, yang ini bahkan kami tidak sampaikan di Komisi 11, ini loh 129 surat tabelnya. Tahun, kami tidak mendisclose nomor suratnya, tanggal surat dikirimkan, jenis suratnya apakah informasi atau hasil analisa, tujuannya apakah ke Kemenku secara umum itu berarti di Irjen atau di DJP, dan kemudian di sebelah paling kanan yang biru itu adalah statusnya. Apakah mereka sudah selesai vonis pensiun, apakah mereka dilakukan tindakan atau ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kami punya 5 halaman menyangkut tadi, 129 surat dari 2009 hingga 2023. Itu untuk kemudian kami sampaikan di dalam forum ini. Sekarang saya akan masuk 18,7 triliun. Ini yang juga menimbulkan banyak kesalahan paham di publik. 18,7 triliun dari 22 triliun, ini data sejak 2015-2022 yang menyangkut 4 entitas perusahaan dan 2 individual. Kami sampaikan 4 entitas perusahaan dan 2 individual. Saya sebutkan saja PT A, B, C, dan PT F. 2 individunya D dan E. Data-data mengenai PT A, B, C, dan F adalah permintaan, tadi disebut inquiry dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kepada PPATK. Ini terutama pada saat Irjen melakukan investigasi kalau ada pegawai yang ditengerai dan punya tanda-tanda dan kita membutuhkan data tambahan dari PPATK. Sedangkan untuk individu D dan E itu adalah inisiatif PPATK yang memiliki inisiatif, memiliki data, kemudian dikirimkan kepada Kemenku. Kami sebutkan satu persatu untuk PTA tadi. PTA transaksinya 11,38 triliun. Ini transaksi 2017 hingga 2018. Perusahaan perseroan terbatas, bidangnya perkebunan, statusnya wajib pajak aktif, pengurusnya warga negara asing, perusahaan ini tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenku. Latar belakang kenapa kami meminta PPATK memberikan informasi ini karena Inspektorat Jenderal meminta PPATK melalui surat 5/IJ bulan 9 2022 titik 09 2022 tanggal 17 Februari 2022 yang lalu, di mana Irjen sedang melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pajak kita. Jadi Irjen menengerai mungkin perusahaan yang ditangani oleh oknum pajak ini memberikan uang kepada oknum pajak kami. Maka kami minta PPATK untuk memberikan seluruh transaksi dari perusahaan tersebut 2017-2018. Irjen dalam hal ini mendapatkan aduan, mengumpulkan barang keterangan, melakukan audit investigasi, mendapatkan data dari PPATK.
Transaksi PTA terdiri dari 3 perusahaan. Jadi ini PTA adalah grup, periodenya 2017-2018. 5 rekening diperiksa oleh PPATK dan semuanya ditunjukkan tidak ada ditemukan aliran dana ke pegawai Kemenku dan keluarga pegawai Kemenku tersebut yang sedang kita selidiki. Jadi untuk 11,38 triliun itu adalah data korporasi. Kami menganggap ini sudah ditindaklanjuti karena memang ini adalah permintaan dari kami kepada PPATK. Yang bersangkutan tetap kita melakukan rekomendasi Hugdis karena kami mendapatkan data bukan dari PPATK tapi dari sumber lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang melanggar hukuman disiplin. Sekarang 2,7 triliun. Ini juga permintaan Irjen tanggal 18 Oktober 2018 sedang melakukan audit investigasi atas dugaan penerimaan uang oleh pegawai Kemenku dan bahkan Irjen melakukan OTT terhadap pegawai kita sendiri. Maka kami kemudian meminta data kepada PPATK untuk perusahaan ini, yaitu perusahaan PMA bergerak di bidang otomotif, pengurusnya WNA, tidak terkait dengan pegawai Kemenku. Status wajibnya aktif. PTB ini adalah satu korporasi, periode 2,76 triliun adalah data rekening masuk keluar 2015 hingga 2017. Kesimpulan PPATK, rekening tersebut adalah aktif digunakan sebagai rekening operasional perusahaan. Tidak ada aliran dana ke pegawai kita. Jadi kami kesimpulannya ini telah ditindaklanjuti karena memang data permintaan kita. 1,88 triliun permintaan Irjen. Ini juga perusahaan terbatas, perusahaan di bidang penyedia pertukaran data elektronik yang tidak terkait dengan pegawai Kemenku, status wajib pajaknya aktif. Transaksi dari PTC ini sebesar 1,88 dari tahun 2010 hingga 2015. Keterangan PPATK, pola transaksi pass by di mana dana yang masuk yang berasal dari sejumlah perusahaan dan transaksi karena mereka menggunakan atau bergerak di bidang penyedia pertukaran data elektronik dan kemudian transaksi tunai keluar melalui pemindah bukuan. Ini berarti statusnya telah kami tindak lanjuti. 500 miliar, ini menyangkut 2 entitas. Ini adalah inisiatif PPATK yang menengarai adanya suatu pergerakan transaksi yang mencurigakan menyangkut orang yang berhubungan dengan Kemenku. Saudara D ini sudah pensiun dari Kemenku sejak tahun 1990 dan bahkan sudah meninggal dunia tahun 2021 yang lalu. Kesimpulan PPATK, hasil analisa telah diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti, terutama menyangkut potensi penerimaan pajak dari saudara D yang bersangkutan ini untuk transaksi periode 2016-18. Hasil tindak lanjut dari DJP, pelaksanaan pemeriksaan khusus tidak dapat ditindaklanjuti karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Saudara E, ini juga inisiatif PPATK yang oleh PPATK diidentifikasi transaksi 2016-2018 sebesar 1,7 triliun. Ini aset dan investasi yang besar yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenku karena istri dari saudara ini adalah orang Kemenku yang sudah mengundurkan diri pada tahun 2010. Jadi ini adalah transaksi suaminya yang memiliki aset dan investasi besar 1,7. Kesimpulan PPATK, hasil analisa diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan khusus dan terhadap wajib pajak saudara E telah diselesaikan kewajibannya dengan diterbitkannya SKP pada tahun 2021 yang lalu. Jadi statusnya telah ditindaklanjuti dan kita mendapatkan potensi penerimaan negara. Untuk 452 PTF yang terakhir, ini juga permintaan dari Irjen kami, 13 April 2020, perusahaan di bidang penyewaan gedung. Transaksinya 452 miliar. PTF ini terdiri dari 3 perusahaan, 14 rekening. PPATK menyebutkan teridentifikasi digunakan sebagai rekening untuk kegiatan operasional dan untuk menerima dana dari transaksi setoran tunai tanpa underlying dengan keterangan cicilan, angsuran, dan pelunasan karena dia di bidang penyewaan gedung. Ini juga Irjen melakukan inquiry terutama menyangkut potensi pegawai Kementerian Keuangan yang diduga mendapatkan gratifikasi atau dugaan penyimpangan pengadaan. Jadi kami meminta data dari PPATK untuk investigasi kami sendiri. Jadi itu angka 22 triliun, yang 3,3 dan 18,7 triliun. Kami sekarang akan menjelaskan 253 triliun yang data korporasi besar yang menyangkut tupoksinya Kemenq. 253 triliun adalah data 2009 hingga 2023. Terdiri dari 65 surat. Menurut surat PPATK tidak terdapat transaksi yang terkait pegawai Kementerian Keuangan, tapi ini menyangkut tugas Kemenq dari sisi perpajakan, baik pajak dan bea cukai. Jadi 253 triliun tidak menyangkut pegawai Kemenq. Tapi tugas Kemenq untuk menginvestigasi apakah ada TPPU atau TPA, tindak pidana asal. Hasil pengembangan dari audit investigasi dan data lain di luar data yang diberikan oleh PPATK, kami bahkan menemukan pelanggaran disiplin dari aparat kami dan telah memberikan sanksi hukuman. Jadi walaupun surat di PPATK tidak menyebutkan ada terkait Kemenq, kami melalui tindak lanjut terhadap informasi PPATK telah mampu mengidentifikasi 6 orang pegawai kita hukum, diberhentikan, 5 pembebasan jabatan, 1 penurunan pangkat, 12 diturunkan teguran dan penundaan kenaikan pangkat. Dari 65 surat ada 1 surat yang menonjol yang berisi transaksi 189 triliun. Ini menyangkut tugas bea cukai dan pajak. Surat ini nomornya SR 205. Karena ini sudah menyangkut perhatian publik. Kami sampaikan SR 205 ini yang itu 189 triliun. Bea dan Cukai melalui pengawasan lapangan dan analisa intelijen terhadap ekspor emas pada tanggal 21 Januari 2016, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melakukan penangkapan dan penindakan atas ekspor emas yang dilakukan melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta oleh PTX. Dengan penangkapan dan penindakan ini dilanjutkan proses penyidikan dan bahkan sudah dilakukan sampai proses pengadilan. Mulai dari pengadilan negeri tahun 2017, ini kejadian 2016, pengadilan negeri 2017, dan sampai dengan keputusan Mahkamah Agung. Hasilnya
Untuk putusan akhir terhadap pelaku perorangan, jadi ini PT X dengan 2 orang, pelaku orang, putusan akhir terhadap perseorangan, melepaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk putusan akhir terhadap pelaku korporasi, dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebesar 500 juta rupiah. Ini PK, jadi Mahkamah Agung kami masih menang, PK tadi 2 orang lepas, tapi untuk perusahaannya dia tidak melakukan PK dan berarti Mahkamah Agung sesuai dengan kasasi yang bersangkutan yaitu perusahaannya dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana 500 juta. Sesudah proses penangkapan dan peradilan tersebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama PPATK kemudian melakukan pendalaman dan membangun case-nya lagi atas perusahaan-perusahaan terkait yang berafiliasi. Dan Bea Cukai melakukan pengetatan dan pengawasan import emas, semuanya sekarang mayoritas masuk jalur merah. Artinya kalau jalur merah secara fisik dibuka dan dilihat untuk memastikan bahwa barangnya sama dengan dokumen pemberitahuan import barang atau PIB-nya. Kami sampaikan koordinasi terkait SR 205 ini. Bulan Mei 2020 pada saat masih pandemi waktu itu, PPATK menyampaikan SR 205 surat tersebut, yaitu surat yang berisi informasi lanjutan atas kasus emas yang ditangani sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2020, DJPC telah melakukan tadi beberapa identifikasi entitas wajib pajak baik badan maupun wajib pajak orang pribadi. Transaksi yang ditaruh di dalam SR 205 ini 189 triliun. Dengan adanya surat itu dilakukan kesepakatan untuk membangun atau dilakukan pertemuan high level meeting antara Kemenku dengan PPATK di dalam rangka untuk membangun kasus yang didukung oleh PPATK dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bea Cukai dan Pajak. Ini terutama menyikapi putusan PK yang tadi saya sebutkan. Di dalam PK itu 2 orang dibebaskan, perusahaannya tidak melakukan PK. Dari hasil ini, Bea Cukai, Pajak, dan PPATK kemudian bertemu untuk menyikapi bagaimana strategi selanjutnya. Tanggal 6 Agustus, Juni sampai dengan Agustus 2020, Bea Cukai melakukan analisa terhadap entitas wajib pajak badan yang terkait kepabeanan. Hasil analisa total dari pemberitahuan import barang dan PEB-nya mencapai 18 triliun rupiah. Kemudian dilakukan paparan Bea Cukai di PPATK atau ke PPATK untuk membangun kasusnya dari hasil analisa tersebut. Termasuk dalam hal ini analisa terhadap penerima lokal, analisa aspek dari kepabeanan. Dari pertemuan itu disimpulkan perlu pendalaman bersama untuk membuktikan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan. Ini tindak pidana asalnya adalah kepabeanan. Dan dilakukan pendalaman sekarang melibatkan aspek perpajakannya. Maka DJP kemudian diundang dan terlibat. Kerjasama bilateral DJPC dengan PPATK dalam pertemuan ini kemudian semakin diperkuat dengan melihat modus-modus potensi TPPA. Kami melakukan pelatihan bersama, pengumpulan data informasi, joint investigasi, bantuan tenaga ahli, dan kajian bersama. Bahkan kita melakukan case building
terutama menyangkut tadi case import ekspor emas. Pelaporan atau exchange of data dan informasi itu dilakukan secara bilateral. Bulan Oktober 2020 ini semuanya masih dalam suasana COVID, dilakukanlah pertemuan DJBC, DJP, dan PPATK untuk membuat analisa tripartit mengenai kasus emas. Bentuk kerjasama ini dalam rangka pertukaran data intelijen, sifatnya informal, untuk melakukan analisa sektoral dan sektor potensi terutama penerimaan negara. 6 Oktober dilakukan kick-off analysis tripartit dari BC, Pajak, dan PPATK. Disepakati kasus yang dilakukan analisa termasuk salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang emas. Maka ini menjadi perhatian ketiga institusi. 13 Oktober 2020, dengan mempertimbangkan hasil penyidikan dan proses peradilan yang tadi telah ada PK, dan masih perlunya pendalaman bersama untuk membuktikan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan, maka selanjutnya secara paralel perlu dilakukan optimalisasi tindak lanjut dari sisi aspek pajaknya. Dari situ kemudian PPATK menyampaikan surat ke Direktorat Jenderal Pajak berisi analisa dari beberapa perusahaan yang terkait dengan SR 205.187 triliun tadi. Oleh pajak, surat-surat dan informasi PPATK dilakukan tindak lanjut, dan dari informasi itu kami mendapatkan tambahan penerimaan pajak sebesar 20,31 miliar rupiah dari data yang triliunan tadi, ratusan triliun. Jadi kesimpulannya untuk surat SR 205 menyangkut 187 triliun dari hasil koordinasi PPATK dan Kemenku dan di bawah koordinasi Komite TPPU, kami akan terus melakukan koordinasi lanjutan untuk melakukan pendalaman, terutama tadi menyangkut hasil dari proses hukum yang sudah dilakukan dan data-data serta hasil analisa dari bidang Direktorat Jenderal Pajak. Tentu kami akan terus siap bekerja sama, dan kemarin di dalam rapat dengan Pak Menko dan seluruh komite kita buka untuk kalau memang perlu dibuat satgas, dibuat satgas. Selama ini kami sudah melakukan dalam tripartit antara pajak, bea cukai, dan PPATK. Untuk kredibel, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita melakukan terus secara transparan, akuntabel, Komite TPPU, Pak Menko akan melakukan oversight. Kami akan sangat senang untuk diawasi dan untuk meyakinkan bahwa hak negara dari sisi penerimaan bisa kita amankan, dan tindak pencucian uang apabila memang ada tindak pidana asal juga akan terus dilakukan penanganannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Komisi 3 yang kami hormati, kerjasama Kemenku dengan PPATK ini sudah cukup lama dari 2007 hingga 2023 saat ini. Dari MOU antara kami dengan PPATK untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, di mana kami membuat pola kerjasamanya adalah pertukaran data, asistensi penanganan, pelaksanaan audit, melakukan riset bersama, sosialisasi, perumusan produk hukum, penugasan pegawai, bahkan kami, Saudara Ivan itu sebenarnya dulu dari Kemenku juga, dan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Pajak, bea cukai, dan PPATK juga melakukan forum intelijen joint analysis triparty yang kita sebut tadi Juanda, Gatot Subroto, Rawamangun, Jagadara. Tujuannya untuk tugas kami di Kementerian Keuangan adalah optimalisasi penerimaan negara, meyakinkan hak negara dari sisi perpajakan
bisa kita jaga. Jadi dalam hal ini setiap instansi juga menyampaikan data dan objek analisanya, bahkan melakukan analisa bersama. Analisa bersama dengan parameter yang disetujui dan dilihat bersama, dan kemudian melakukan tindak lanjut hasil analisa oleh masing-masing kementerian atau unit eselon 1 tersebut. Kami dengan komite koordinasi juga terus melakukan kerjasama, dan pembentukannya yaitu sejak 2012 dan direvisi di 2016. Pajak Bea Cukai itu selalu hadir di dalam rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh komite di dalam rangka penanganan pemberantasan TPPU. Ini pertemuan minimal setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan, seperti yang kemarin anggota TPPU menindaklanjuti kesepakatan dari komite TPPU dibantu tim pelaksana dan ketua tim TPPU lapor ke Bapak Presiden minimal setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi dalam hal ini kerjasama kami itu sebetulnya sudah sangat detail dan erat dan bahkan menyangkut kepada teknis. Terakhir kami ingin menyampaikan yang surat dikirim ke APH yang kami memang tidak tahu arti isi suratnya. Namun kami mencoba menganalisa karena dari surat PPATK kepada kami yang tadi 100 surat itu ada disebutkan nama-nama dari pegawai Kemenku, tapi suratnya ke APH. Dengan nama-nama tadi kami bisa mengidentifikasikan 3 kelompok nampaknya surat ke APH ini, yaitu yang 13 triliun yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, yaitu surat ke APH terkait pegawai Kemenku. Kemudian ada 14 triliun surat ke APH yang terkait perusahaan dan pihak lain. Sedangkan yang 47 triliun surat APH yang terkait dengan pegawai Kemenku atau pihak lain. Jadi ada 3, yang kuning itu purely Kemenku, yang hijau adalah ada pegawai Kemenku atau pegawai lain, dan yang 14 adalah surat ke APH menyangkut pihak lain atau perusahaan. Dari data yang disampaikan PPATK tadi, sekali lagi ini data 2009 hingga 2023. Ternyata telah dari nama-nama pegawai yang disebutkan, 18 pegawai sudah divonis pidana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa membayangkan dari 2009 nama-nama yang sering muncul itu ya ada di sini yang sudah divonis. Kami hanya ingin menyampaikan di dalam forum yang terhormat ini supaya menunjukkan bagaimana kami bekerja. Surat-surat PPATK sejak 2009 hingga 2023 itu kami arsipkan secara rapi. Dokumen-dokumen kita identifikasikan dan data-data juga kita kemudian masukkan di dalam database kami. Jadi dalam hal ini kita ingin menunjukkan bahwa tadi setiap surat yang masuk ditindaklanjuti dan kita lakukan. Kesimpulannya kami ingin menutup di dalam forum yang terhormat ini. Satu, data yang digunakan oleh Pak Menko di dalam pembahasan di sini maupun di dalam pernyataan publik dengan yang kami terima adalah sama. Kedua, seluruh surat dan informasi PPATK ke Kementerian Keuangan kami tangani dan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, serta dilakukan secara akuntabel. Koordinasi dan komunikasi antara Kemenku dengan PPATK selama ini berjalan baik dan kami akan terus jaga seterusnya agar terus baik. Keempat, Kementerian Keuangan juga akan terus bekerja sama dengan baik dan bersungguh-sungguh dengan PPATK, dengan APH, dan dengan kementerian lembaga lain di bawah koordinasi Komite TPPU di dalam menjalankan tugas kami. Tugas Kemenku di dalam ini adalah satu, mengamankan penerimaan negara, dan yang kedua, menangani tindak pidana pencucian uangnya. Kemenku akan terus menjalankan tugas sebagai bendahara negara sesuai amanat undang-undang. Kami siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan KL lain untuk menjaga dan merancang kebijakan keuangan negara,
di dalam rangka menjaga perekonomian kita, meningkatkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Bapak, kami hanya ingin menambahkan sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan itu menjalankan kira-kira sekitar 22 undang-undang. Jadi dalam hal ini memang kami menjalankan berbagai undang-undang, dari undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara, perpajakan, bea dan cukai, keuangan daerah, dan yang lain-lain yang kami sekarang ini terus harus melakukan secara konsisten. Demikian Bapak yang kami bisa sampaikan, dan Ibu sekalian terima kasih, mohon maaf kalau